Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Bu Lena. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qayyum. Saya dari kelas PH 4102. Di sini saya bikin video tentang tugas interview dari mata kuliah pengembangan profesional. Nama lengkap saya Muhammad Qayyum. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Dari pendidikan saya di Kediri sampai SMA. Yang pertama saya TK di Raudhatul Atfal, kemudian lanjut lagi di SD di SDN Tulungarejo 1, kemudian lanjut MTS. Saya MTS di Pondok Pesantren Al-Hikmah, tempatnya di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Pare. Kemudian saya melanjutkan studi kuliah di Telkom University. Pengalaman saya yang paling menarik yakni saya mewakili Telkom University dan tentunya Indonesia. Saya ekspedisi Kilimanjaro, yakni berkegiatan mendaki gunung di salah satu gunung tertinggi di dunia atau World Seven Summit, di mana saya di Gunung Kilimanjaro Afrika. Saya ada ekspedisi yakni mengibarkan bendera sang merah putih, kemudian studi banding tentang budaya, kemudian studi banding tentang pengelolaan Taman Nasional di Kilimanjaro Afrika. Itu adalah salah satu pengalaman yang paling menarik di hidup saya karena itu saya mewakili kampus dan Indonesia tentunya. Kemudian hobi saya ada banyak, tapi salah satu yang paling menonjol dari saya adalah yang pertama berkegiatan di alam bebas. Ya, itu adalah salah satu hobi saya, diantaranya mendaki gunung dan wall climbing. Itu adalah salah satu hobi saya yang saya tekunin. Tujuan karir saya 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, yakni di umur saya yang ke-21 ini, saya berharap di umur saya yang ke-24 atau 27 ke depan, saya sudah memiliki 4 bisnis. Di antaranya, saya memiliki bisnis kuliner. Yang kedua, saya memiliki bisnis laundry. Kemudian yang ketiga, saya memiliki bisnis clothing. Dan yang keempat, saya memiliki bisnis properti, yakni kos-kosan. Kenapa saya beralasan memiliki bisnis ini? Dari daerah saya sangat strategis, di mana saya dekat dengan daerah edukasi wisata atau wisata pendidikan, yakni tentunya di Kecamatan Pare, yaitu ada Kampung Inggris, di mana di situ saya bisa memanfaatkan peluang bisnis itu secara maksimal. Apakah Anda tidak ingin menjadi wirausaha dan kenapa milih karyawan? Tentunya saya ingin sekali menjadi wirausaha, tetapi saya harus menjadi karyawan. Kenapa? Kalau saya menjadi karyawan, saya sudah pasti memiliki gaji tetap dari bulan ke bulan, dan saya tidak memiliki resiko yang besar untuk bangkrut dan lain-lain, dan saya pasti digaji. Dan kalau wirausaha, saya tentunya itu sebuah cita-cita dari saya, karena saya ingin mengekspor keinginan saya yang yaitu bisnis tentunya. Dan kenapa saya akan menjadi karyawan? Karena dalam berwirausaha tentunya saya harus beresiko antara bangkrut dan tidak bangkrut, antara gaji tetap dan tidak gaji tetap, dan saya harus bisa mengatur semua bisnis saya dengan lancar dan bisa berkembang. Mana sikap terhadap kritis dan kritik apa yang paling terpedas dari saya? Menurut saya kritik itu perlu banget menurut saya. Ketika kritik itu bisa membangun saya, itu yang saya terima. Kalau dia ngejudge atau memberikan kritikan dari pelakuan saya atau seni saya, itu saya terima.
yang saya ditolak itu gimana kalau si pelaku dia mengkritiki saya dari segi fisik tentunya. Contoh kalau saya memiliki project A, dia mengkritiki project saya. Oh, kamu harusnya gini. Dan saya sangat legowo dan saya sangat terbuka untuk mengapresiasi tersebut. Beda lagi kalau si pelaku dia mengkritik dari segi fisik saya. Kamu matanya gini, kamu hidungnya gini, kamu itu yang saya tolak. Itu salah satunya. Kemudian kritik yang paling terpedas yang pernah saya alami ketika saya PKL atau magang di semester kemarin di Hotel Santika Malang, dimana saya mendapatkan kritik dari senior. Gini ceritanya, saya waktu memotong atau cutting sayuran untuk breakfast, di situ saya mengating dengan cara pelan-pelan tentunya. Kenapa? Saya sebagai orang training dan harus nggak boleh sembrono lah intinya. Dan saya di situ saya sangat pelan-pelan dan saya teratur gitu. Dan suatu ketika ada senior datang gitu. Senior datang dan dia memarin saya, kamu itu belajar kerja, kamu bukan belajar di kampus. Kalau kamu belajar kerja ya harus cepat tanggap dan cepat intinya, speed workingmu tuh harus ada gitu loh. Itu, dan menurut saya itu kritik yang sangat pedas karena itu posisi banyak orang dan banyak senior otomatis saya kena bully otomatis sama senior yang lain. Itu salah satu menurut saya kritis yang paling pedas, tapi itu sangat membangun buat saya karena itu omongan yang wow banget gitu. Dia membangun karakter atau mental saya secara perlahan. Bagaimana cara membangun jalinan bersama rekan kerja? Etis menurut saya komunikasi yang pertama. Komunikasi itu sangat penting. Kemudian perasaan saling tahu, saling mengetahui satu sama lain itu sangat perlu menurut saya. Dan yang kedua dan ketiga menurut saya itu adalah jaga jarak. Dari 3 aspek ini menurut saya. Yang pertama komunikasi, yang kedua saling mengerti, yang ketiga jaga jarak. Kenapa harus komunikasi? Hidup tanpa komunikasi itu nggak ada jalin silaturahimnya. Makanya adanya silaturahim tuh adanya komunikasi, di dalamnya ada komunikasinya. Kemudian saling mengetahui menurut saya itu hal yang sangat penting, di mana kita dan semua tim itu kita ada kata respect gitu. Kita respect sama lain, kita respect satu sama lain, kita menghargai satu sama lain, dan itu menurut saya sangat penting sekali dalam menjalinan dalam rekan kerja kita. Kemudian jaga jarak yang saya maksud di sini adalah semakin kita sering ketemu, semakin bias suasananya gitu. Semakin bias dan semakin terbiasa, dan obrolan yang kita bicarakan itu sudah tidak wow banget gitu. Jadi sudah let gitu, biasa data gitu. Makanya jaga jarak yang saya maksud yaitu kita harus memiliki circle sendiri. Si A, si B mempunyai circle sendiri, di mana kita mempunyai beda pendapat ya gitu. Kenapa harus beda pendapat? Tujuannya ketika kita berkumpul, suasananya itu biar tidak bias, dan suasananya itu bisa cair dan bisa saling memasuki momen-momen baru yang kita belum tahu. Itu adalah salah satu yang dan kekurangan. Banyak kekurangannya. Saya adalah sosok yang terambis-ambis, terkeburu-buru, harus gini. Saya umur ini harus gini. Itu kekurangan saya. Kemudian kekurangan saya lagi tuh susah untuk beradaptasi di zona baru. Itu paling susah banget. Gerusa-gerusu itu salah satunya. Kemudian kelebihan saya paling semangat di hal-hal yang baru. Itulah kelebihan saya. Kemudian tertarik di dunia hal-hal yang baru. Itu kelebihan saya. Terus selain pendidikan formal, yaitu saya
bisa menjadi seorang guide di pendakian. Itulah salah satu skill saya. Terus kemudian skill berbisnis itu salah satu menurut saya itu skill yang baru juga. Saya mulai giat belajar berbisnis dan lain-lain. Kemudian skill saya yang selanjutnya itu salah satu itu mempromosikan. Saya adalah paling suka sekali untuk mempromosikan suatu barang atau suatu produk ke produk yang lain, ke konsumen. Itu hal yang paling saya sukai, salah satunya. Pengalaman terburuk kebelakangan, alhamdulillah saya belum dapat yang paling buruk. Tetapi menurut saya ini juga menuju ke arah yang buruk. Saya ada pengalaman di mana ketika saya semester 4, saya ada suatu small business, yaitu saya membuka catering di Bandung, semacam catering lah katanya. Saya itu sudah omset sekitar 8 sekian, dan saya sudah mendapatkan laba dan bagi saya cukup banyak. Dan laba itu yang saya terima itu hangus ketika di kontrakan saya itu mendapatkan musibah, di mana pump PDAM air saya itu rusak, dan debit pembayarannya itu membludak menjadi yang biasanya ratusan ribu menjadi jutaan. Nah, itu pengalaman yang saya terima yang menurut saya paling buruk gitu. Untung tertolong dengan adanya uang dari small business ini gitu. Terima kasih Ibu, ini adalah video interview saya dari cerita kehidupan saya. Saya yakin hal-hal yang saya alami ini menurut Ibu hal-hal yang harus dialami oleh seorang pemuda seperti saya, dan itu harus saya lakuin agar saya mendapatkan pengalaman yang lebih. Kemudian mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung dan yang lain-lain. Karena kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, terima kasih.